Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal, senior ekonomis dari Samuel Sekuritas. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi seminggu ke belakang dan akan menerawang seminggu ke depan. Sebenarnya minggu yang lalu kita menghadapi satu berita yang sebenarnya luar biasa baik ya dari sisi dolar dan juga kemudian keputusan atau kebijakan-kebijakan The Fed ke depan. Salah satunya adalah dipicu oleh adanya data inflasi Amerika Serikat yang turun dan bahkan turunnya ini jauh melebihi konsensus. Konsensus cuma menargetkan 3,1%, tapi yang realisasinya kemarin data inflasi US bisa sampai 3%. Artinya ini turun 0,3% dari posisi sebelumnya. Dan ini adalah satu hal yang melegakan karena kita melihat bahwa inflasi di US selama beberapa bulan terakhir cukup stubborn yang kemudian membuat The Fed itu menjadi dalam dilema ya, mempertahankan nilai suku bunganya atau menurunkan karena memang ya patronnya adalah inflasi. Dan itu mampu membawa rupiah dan juga market kita ke arah yang jauh lebih positif. Seperti yang kita sudah lihat dalam seminggu terakhir ada rally-rally yang juga cukup signifikan rupiah ya, dari sebelumnya 16.200 16.300 ini mampu masuk ke equilibrium baru 16.100-an dan bahkan kalau misalnya kita melihat rally berikutnya bisa sampai 16.000. Tapi masalahnya kita juga melihat kemarin ada juga news yang juga agak worrying di mana ada percobaan pembunuhan terhadap calon presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Nah, apa sih efeknya? Nah, banyak news yang kemudian melihat bahwa peristiwa pembunuhan ini sebenarnya cukup menguntungkan buat Trump karena ya kita melihat bahwa Amerika Serikat suka oleh figur-figur superhero, heroik dan patriot. Dan kita melihat bahwa kemarin itu adalah suatu simbol patriotisme dari Trump. Dia tetap kemudian mengacungkan tangannya, mengepalkan tangannya ke arah para peserta yang kemudian menunjukkan bahwa ya Amerika akan kembali kuat. Itu yang menjadi slogan Trump. Artinya kita akan melihat di bulan November nanti kemungkinan besar Trump terpilih. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Trump terpilih, itu apa akibatnya buat market? Pertama kita harus lihat dulu, apa sih kebijakan-kebijakan Trump? Kebijakan Trump biasanya kebijakan-kebijakan yang cenderung lebih bilateral. Dia bukan orang yang suka kebijakan-kebijakan yang melibatkan negara-negara yang banyak dalam WTO atau dalam Indo-Pacific Economic Framework. Dia lebih bilateral, satu-satu negara Amerika Serikat dengan negara partner. Dan oleh karenanya kita juga melihat sepanjang Trump berkuasa di tahun 2016 sampai tahun 2018 kemarin, itu ada satu pergolakan besar dari trade war. Ya, jadi ada pengenaan tarif yang cukup signifikan kepada China dan ini memicu inflasi global juga karena ada rising input cost. Dari sisi kecenderungan inflasi, kebijakan-kebijakan Trump adalah kebijakan yang justru memicu inflasi yang pada akhirnya ini mungkin akan kemudian memaksa The Fed untuk tetap bertahan di level yang tidak terlalu agresif untuk menurunkan suku bunganya. Artinya ya kita akan melihat mungkin The Fed akan masih menunggu sampai akhir tahun untuk menurunkan suku bunganya. Bisa jadi tahun depan karena kebijakan-kebijakan inflasi tersebut. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa semenjak adanya Trump menjadi presiden semenjak tahun 2016 kita melihat bahwa ya dunia relatif lebih kalem ya dari sisi perang fisik. Artinya ya karena dia bisnismen maka yang dilihat adalah bagaimana negosiasi secara ekonomi bukan negosiasi secara kekerasan. Nah itu mungkin salah satu positifnya. Berikutnya kita juga melihat ada pengumuman dari Banggar kemarin sudah kemudian disahkan RAPBN tahun 2025. Ada beberapa asumsi makro yang mungkin perlu kita cermati. Pertama untuk pertumbuhan ekonomi 5,1 sampai 5,5% targetnya, ini yang preliminary target. Terus kemudian kita juga melihat target defisit antara 2,4 sampai 2,8%. Ini sebenarnya inline dengan apa yang sudah disampaikan Bu Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu. Defisit kita tahun ini memuncak ya dari tahun 2,3% menjadi 2,7%. Artinya ya tidak terlalu jauh dengan posisinya di tahun ini. Jadi ini mudah-mudahan tidak akan menimbulkan kekhawatiran investor yang terlalu berlebihan. Bagaimana keadaan market? Market dalam beberapa minggu terakhir seperti yang saya sampaikan itu cukup terbantu dengan beberapa peristiwa di Amerika Serikat terutama pengumuman inflasi. Kita melihat bahwa di IHSG itu bergerak ya, rally yang cukup baik dan bahkan kita melihat ada potensi bergerak antara 7270 sampai 7340 dan bahkan kalau berada di atas 7375 itu bisa masuk ke wilayah 7420. Artinya ada kemungkinan ini akan terus mendapatkan rally yang positif. Begitu juga di bond market. Bond market kita bahkan cenderungannya sekarang ke 6,9%, 7 ke 6,9%, bahkan bisa bridge ke 6,8% yieldnya yang 10 tahun. Nah ini adalah suatu berita yang bullish ya untuk bond market juga.
Terus kemudian mana sih yang patut dikoleksi ya kalau di stock market, di ISG, karena memang kecenderungannya bullish tadi, kita melihat ada beberapa hal yang juga momentumnya cukup menanjak, yaitu IDX Finance dan juga IDX di sektor cyclical. Nah, salah satunya kenapa cyclical? Karena dia mengikuti momentum ya pertumbuhan ekonomi, dan kita melihat bahwa ke depan ya ada momentum yang juga lumayan positif. Bagaimana dengan bond market? Bisa koleksi yang tenor 3 tahun, juga 4 tahun dan 15 tahun. Ini a bit of a mix ya, jangka pendek dan jangka panjang, karena kita melihat bahwa ya semuanya ini trennya bullish ya, baik yang di jangka pendek dan jangka panjang, tapi mampu menangkap momentum itu lebih cepat sepertinya yang tenor jangka panjang 15 tahun tadi. Jadi kalau kita melihat secara teknis ini disebut sebagai bull flattening. Jadi bullish tapi ya lebih banyak dipicu oleh tenor-tenor yang berjangka panjang. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam dan tetap sehat.